Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini ada orangnya apa enggak? Ini saya baru masuk kelas. Oke. Kita hari ini pelajaran bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman. Kita pelajaran matematika ya. Bapak kok bisa lupa? Oh iya. Bapaknya lucu. Lucu. Kayak kamu baru ketemu sama saya aja. Oke. Halo siswa-siswa semuanya, selamat pagi semuanya. Luar biasa ya hari ini, cerah sekali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita doa ya, karena sesuatu yang diawali doa itu nanti jadinya akan jadi luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, tadi berdoa ya, saya minta tolong salah satu pimpin doa, Guntur, apakah ada? Nizar, tolong pimpin doa Nizar. Oke Pak, sebentar. Terdengar ya suara saya? Ya. Oke, teman-teman, marilah sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa luar biasa nantinya di kehidupan kita kelak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nizar. Oke. Sama-sama Pak. Sebelum kita belajar, saya mau presensi dulu ya. Tapi presensinya nggak kayak biasanya. Biasanya dipanggil itu kan hadir, gitu aja ya. Nah, presensinya kalau saya panggil namanya itu silakan keluarkan moto atau jargon kalian. Contoh kayak gini nih, Dimas, jaya luar biasa gitu. Udah disiapkan? Udah disiapkan jargonnya masing-masing? Saya presensi ya. Oke, siap. Saya panggil mulai dari Ferry. Ferry. Mohon maaf Pak, belum masih di mute. Oke, hadir Pak. Semoga sukses. Allah Akbar. Oke Ferry. Selanjutnya Suharsono. Hadir Bapak. Jargonnya apa Suharsono? Semangat belajar, sehat selalu. Mantap. Sumarno. Pak. Semangat. Oke. Rizky. Hadir Pak, full senyum. Full senyum. Oke, Muhtarifin. Hadir, Pak. Jangan lupa bahagia. Yes. Yes. Syamsul. Hadir Pak, ayo kita belajar. Oke, Yosi. Hadir Pak, semangat, sehat, sukses. Mantap. Guntur. Tadi Guntur enggak ada ini. Hadir Pak. Guntur. Oke, apa jargonnya Guntur? Asik Jos. Wah, asik Jos. Kamu kebanyakan dangdutan ini. Izar. Ya Pak, hadir. Jargonnya. Guru hebat, siswanya luar biasa. Yes. Mantap. Jos. Faiz. Hadir Pak. Jargonnya nih. Semangat belajar. Hangout shopping. Hah? Apa tuh? Hangout shopping. Hangout sama shopping Pak, biar gak duduk. Kamu sukanya shopping ini, ya ampun. Terakhir Mas Cruz. Salam satu jiwa matematika. Benar. Salam satu jiwa. Itu Arema harusnya. Oke, baik. Kita sudah sampai sini. Tadi sudah saya presensi, sudah hadir semua. Sekarang siapkan APD kalian yang sudah saya bagikan
pada pertemuan yang lalu bahan ajar juga disiapkan, pulpen, buku dan sebagainya disiapkan. Sekarang ayo kita belajar dan fokus untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Mantap. Iya, Pak. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, kita akan lihat dulu tujuan pembelajarannya. Hari ini kalian harus bisa mendefinisikan konsep peluang kejadian dari suatu percobaan acak. Hah? Apa itu, Pak? Nanti ya. Menentukan peluang kejadian, menentukan frekuensi harapan kejadian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian, terus yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Intinya hari ini tuh kalian belajar tentang ada dua hal, yaitu yang pertama peluang dan yang kedua adalah frekuensi harapan. Gitu ya. Ingat, kita akan belajar ada dua bagian, peluang dan frekuensi harapan. Apa itu? Coba ingat yang pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak ya? Guntur ada? Tadi gara-gara kamu nggak doa, coba saya tanya Guntur. Dur, wah hilang lagi. Sudah, saya coba tanya Nizar lagi. Kemarin kita belajar tentang ruang sampel sama titik sampel. Kamu masih ingat nggak? Ingat dikit-dikit, Pak. Ya? Ingat dikit-dikit loh. Ini di PPT ini sudah saya sediakan, kamu bisa lihat sebenarnya. Ya. Apa yang dimaksud sama ruang sampel? Boleh dibaca, Nizar? Oke. Ruang sampel yaitu dari suatu kejadian adalah semua kemungkinan yang mungkin, Pak, terjadi dari suatu percobaan atau kejadian. Jadi seperti itu. Kalau titik sampel apa? Titik sampel itu bagian dari ruang sampel atau secara teks hasil yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Ya baik. Coba yang lain, apakah punya ada pendapat lain dari anak-anak yang lain? Ayo, gak ada? Ya udah, saya aja kalau gitu. Ingat kembali, kalau kalian masih ingat ruang sampel itu yang gede ini ya, kemarin yang saya gambarin pakai planet-planetan. Jadi di bagian ini ada titik sampel 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Jadi ruang sampel itu yang gede gitu. Terus titik sampel itu yang bagian kecil-kecil yang bagian dari ruang sampel. Masih ingat itu ya? Oke, jadi antara titik sampel sama ruang sampel nanti kita bisa menentukan yang namanya peluang sama frekuensi harapan. Kalian akan bisa ngelakuin itu nanti. Pernah dengar istilah namanya peluang? Pernah enggak? Oke, ini garis besar tentang peluang dan frekuensi harapan. Peluang Arema menang terhadap Surabaya, nah itu kan juga peluang. Terus peluang hari ini hujan, nah, contohnya ini ada hujan. Terus peluang si anak ini jatuh dalam kubangan air, nah itu kayak peluang itu. Peluang si kucing oren ini mandi, nggak ada yang mandi. Peluang si kucing oren ngapain gitu. Kalau frekuensi harapan, nah nanti kita akan coba perhatikan, gitu ya. Kita akan baca dua, ingat peluang sama frekuensi harapan. Oke, untuk mendalami apa itu peluang, kita bahas peluang dulu ya, karena ada dua, kita akan bahas peluang. Coba perhatikan masalah satu, saya baca ya. Dan perhatikan, Joni sedang berbahagia karena setelah menikah selama 2 hari, baru nikah 2 hari ya Joni. Istri Joni mengandung seorang anak. Karena istri Joni mengandung anak pertama, baru nih pertama. Joni itu punya keinginan supaya anak yang dikandung istrinya kelaminnya laki-laki, biar kuat gitu katanya orang dulu ya. Menurut kalian berapakah peluang anak Joni berkelamin laki-laki? Nah, ini coba dipikirin. Ini masalah tentang peluang. Jadi Joni punya anak sama istrinya. Kira-kira anaknya laki-laki itu peluangnya berapa ya? Dipikirin dulu ya. Nanti kita akan membahas ini dengan kelompok. Saya bagikan langsung ke kelompoknya ya. Ini dia kelompoknya. Oke, kelompok pertama ada Ferry, Suarsono, Sumarno, dan Rizky. Kedua ada Muhtarifin, Samsul,
sama Yosi, 3 orang aja. Nanti sama saya gak apa-apa, saya bantu ya. Yang ketiga ada Guntur, Nizar, Faiz, dan Magus. Ya, sekarang silakan berkumpul sama kelompoknya. Ini karena pembelajaran kita luring ya, jadi udah nggak daring lagi kan, COVID udah selesai. Jadi silakan berkumpul sama kelompoknya, boleh dicampur jadi satu, mejanya digabungkan, silakan berdiskusi. Bahas apa Pak yang tadi? Apa yang tadi? Kan ya Pak ya? Ya? Kan hanya satu soal. Iya, sabar, kelompokan dulu. Kamu ini keburu pulang aja. Lama ya? Pak, ini pakai cara-cara atau langsung Pak ya Oh, menyelesaikan? langsung aja. Ini saya belum jelasin apa itu peluang. Jadi menurut kamu ini gimana ya? Coba pikir aja. Karena kita kan berbasis masalah. Coba dari pengetahuanmu yang dasar itu apa ya? Berapa ya peluangnya gitu? Tuh. Coba dulu aja. Ini nggak masalah benar atau salah, tapi saya ingin lihat pemikiran kalian itu sejauh mana gitu. Oke? Oke, coba dulu ya. Oke, sudah 10 menit. Lanjut ya. Masalah 2. Ini nggak jauh-jauh kok, nggak tentang peluang yang aneh-aneh. Joni itu jalan-jalan di kebun binatang. Joni melihat seekor kambing yang mengandung. Wah, ini gambarnya kucing ya. Maaf, ini harusnya kucing ya. Joni bertanya, peluang kambing itu melahirkan seekor anjing berapa ya? Nah, menurut kalian berapa peluang kambing itu melahirkan seekor anjing? Kira-kira kalau kambing melahirkan anjing gimana ya? Nah, pikirkan. Saya beri waktu, yang ini singkat aja, 5 menit. Kambingnya selingkuh Pak itu. Wah, emang bisa. Nanti kalau kalian misalnya bingung, boleh tanya-tanya sama saya ya. Ini masih kalian silakan, namanya berorientasi sama masalah. Dari ada masalah tuh kalian selidiki gitu. Kalau bingung, boleh tanya sama saya. Masalah 3. Ini Joni lagi ya, pokoknya saya punya teman namanya Joni. Saat pagi hari, Joni terbangun dari tidurnya. Joni keluar ke halaman dan melihat ke arah timur. Baru bangun jam 5 mungkin lah. Dan mendapati matahari belum terbit. Joni itu tanya, peluang matahari terbit dari timur berapa ya? Matahari terbit dari timur, peluangnya berapa ya? Nah, coba diskusikan sama kelompok kalian. Menurut kalian berapa peluang matahari terbit dari timur? Dari masalah pertama yang orang hamil, Joni punya hamil itu peluangnya berapa? Terus Joni lihat kambing yang melahirkan anjing, sama yang terakhir ini 3. Kira-kira peluangnya berapa? Saya beri waktu 5 menit lagi. Masalah 4. Joni melakukan percobaan melemparkan 2 buah dadu sebanyak sekali aja. Ini dadunya cuma ada 2 ya. Dari percobaan tersebut, Joni hendak menuliskan semua kemungkinan ruang sampel dari pasangan dadu yang muncul. Masih ingat ya, dulu di pertemuan yang pertama ada 2 dadu, kalian disuruh nyari ruang sampelnya. Bantulah Joni untuk menuliskan semua kemungkinan dari pasangan dadu yang muncul dengan cara boleh bebas mendaftar anggotanya, kan ada caranya daftar anggotanya, membuat diagram pohon, atau bikin tabel silang. Itu yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan buat itu dulu. Akhir masalah 5, Joni beraksi lagi. Pokoknya tentang Joni ya. Joni kembali melakukan percobaan dengan menggunakan 2 koin. Tadi kalau 2 dadu, sekarang 2 koin. Karena Joni suka dengan hal-hal yang kembar. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, dadunya itu juga dia pinginnya peluang yang muncul kembar. Sama. Joni bertanya, peluang saya mendapati 2 koin yang muncul kembar berapa ya? Nah, coba diisi di LKPD kalian, didiskusikan sama kelompoknya. Sudah? Ini yang kembar apa Pak? Yang kembar Apa? gambarnya ya maksudnya ya? Gambarnya iya kembar. Oh, yang kembar Kalau koin itu gambarnya, punya Bu. sisi berapa? Kemarin yang di pelajaran sebelumnya ada angka sama gambar. Berarti kembar itu angka sama angka atau gambar sama gambar. Ya. Terima kasih Pak. Oke, gitu. Ya, ingat-ingat dulu yang pertemuan sebelumnya. Sudah ya?
Ada yang belum kelompoknya? Diisi dulu yang penting. Oke? Maaf. Nah, saya kelewat ya. Sekarang kita akan mendefinisikan apa itu peluang. Ayo kita presentasi. Saya akan panggil salah satu kelompok untuk mempresentasikan peluang itu menurut kalian apa dari masalah yang sudah kalian amati tadi. Oke, sekarang saya akan memaparkan LKPD kalian. Kemudian kalian juga silakan lihat LKPD kalian. Saya akan tanyai satu persatu, atau mau yang sukarela boleh. Sekarang kita akan bahas untuk nomor 1, masalah 1. Oke, Joni sedang berbahagia karena setelah menikah selama 2 hari istri Joni mengandung seorang anak. Nah, peluangnya dia dapat laki-laki. Ada yang mau nyoba? Siapa? Berapa peluangnya? Pak. Siapa? Ya. Rizky, Pak. Ya, Rizky. Berapa? Separuh itu gimana ya? Setengah. Berapa? Setengah? Setengah. Setengah gini ya. Oke, kata Rizky setengah. Ada kelompok lain yang mau berpendapat? Setengah. Sama kelompok lain. Dari mana Pak setengah itu Pak? Oh, coba saya tanya pendapatnya Rizky. Kok bisa dapat setengah? Gimana Rizky? Kan kalau jenis kelamin itu kan cuman ada laki-laki sama perempuan, Pak. Terus Oh, yang saya tulis ditanya, Rizky. iya. Jenis kelamin ada 2. Iya, karena ada Baca laki-laki dulu. sama perempuan. Oh, Terus yang diminta kan yang kalau itu dia laki-laki, jadi kan satu di antara dari 2 itu tadi. Makanya 1 per bener nggak? oh Jadi iya kita benar. kita diskusinya gitu tadi, Kak. Oh gitu. Nisar paham apa yang dimaksud sama Rizky? 1 dari 2 kemungkinan. Iya, Nisar. iya. Sebentar Pak. Laki-lakinya 1. Jenis kelamin 2. Paham ya? Oh iya, jenis kelamin 2 Pak ya adanya. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Enggak ada Pak. Betul. Untuk kelompok lain ada yang mau tanya? Pak tanya, Iya. kalau dari kelompok tadi itu memang ada yang di kelompok saya itu menyimpulkannya sama 1/2. Cuma saya itu ada kepikiran Pak, kalau anaknya kembar gimana Pak? Maksudnya kembar 3 gitu. Oke. Cewek-cewek cowok, cowok-cowok cewek atau gimana? Peluangnya Berarti gimana? kamu harus belajar ke guru bahasa Indonesia. Kenapa? Nah, ini dibaca soalnya. Apa, Pak? Istri Joni mengandung Oh, seorang. seorang. Allahu Akbar. Iya Pak, maaf. Orang itu berapa berarti? Iya Pak. Imajinasinya Pak tinggi Pak berarti Pak. Wah, Kan berarti saya punya angan-angan. punya angan-angan punya anak kembar. Wah, luar biasa. Finansial kamu kuat sekali ya. Gitu ya Pak Is. Oke. Baik, ada pendapat dari kelompok lain? Oke, aman ya. Ngerti sekarang gimana supaya dapat peluangnya setengah, karena 1 dari 2. Oke. Lanjut masalah 2. Oke, apakah ada yang mau untuk nyoba? Joni jalan di kebun binatang lihat kambing. Oh, kok gajah? Sorry, ini anjing. Ini anjing ya. Saya Pak. Siapa ini? Si. Oke, berapa peluangnya? Kenal Pak. 0. Ya. 0. Gini ya. Masa kambing melahirkan. Oh, tidak mungkin. Ini Yosi ya? Tidak. Iya Pak. Oh, tidak mungkin. Oke. Ada yang berpendapat lain? Kelompok lain. Joni bangun tidur, peluang matahari terbit dari timur berapa ya? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau? Wah, tidak ada. Saya Pak. Ya. Berapa? Siapa ini? Peluangnya ini Samsul Pak. Oh, Samsul, kelompok 2 lagi. Ya. Berapa? Peluangnya pasti Pak. 1. Peluangnya pasti. Berapa? 2i.
kecuali mau kiamat Pak dari barat. Oh, pasti terjadi. Berapa peluangnya? 1. Wah, 1. Kalau pasti terjadi 1. Ada yang tanya kelompok lain? Gak ada? Kok bisa 1? Kenapa, Samsul? Ya karena itu saja sudah Pak. Sudah dari timur saja kalau matahari, 1 saja kemungkinannya. Oh, kan Nggak ada pilihan lain, Pak. Satu. Makanya cuma 1. loh, kenapa kok gak 2 peluangnya? Kok 1? Ada yang tahu kenapa? Kok gak 2? Kok 1 sih kalau pasti itu? Kok gak 2? Kok gak 3 gitu? Kenapa yuk? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya. Oh, Apa ya, Pak? apa ya? Kenapa, Pak? Nah, ya udah saya bantu jawab ya. Jawabannya Ya, itu Pak. sama kayak apa? Jawabannya Rizky tadi. Ada pilihan, Mak. Iya, coba kalian kembali lagi ke kejadian istrinya Joni tadi. Kalau tadi mintanya laki-laki itu peluangnya setengah ya. Ya, kalau mintanya peluangnya perempuan berapa? Setengah juga. Setengah juga. Iya, setengah juga. Kalau misalnya Joni berkeinginan supaya saya pingin anak yang laki-laki, boleh, perempuan boleh. Nah, berapakah peluangnya Joni? 2/2. 1, bener kan? Iya Pak. Ada 2 kemungkinan, dari 2 kemungkinan 1. Jadi kalau 1 itu istilahnya dia pasti terjadi. Makanya saya bantu Samsul tadi, kalau pasti terjadi itu jawabannya adalah 1. Bagus, mantap Samsul. Ada pertanyaan yang lain? Pak, kalau Oke, lanjut masalah 4. Ada yang mau coba? Yang Joni ngelempar 2 dadu, silakan. Ada 2 dadu dilempar. Nah, ini cobanya nih pakai yang diagram silang ya. Pertanyaannya, banyak kemungkinan yang terjadi pada pelemparan 2 buah dadu adalah? Yuk, angkat tangan. Ya, siapa ini? Pak Is, Ini Pak. ya, saya nggak bisa lihat soalnya. Oke. Kalau melihat dari tabel itu, Ada ya ada 36, Pak. 36, bagus. Saya sama kayak ruang sampel yang kemarin ya. Oke, lanjut Oke. pertanyaannya Faiz. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Joni ingin dadu yang muncul adalah 2 mata dadu kembar, Faiz. Terus ditulisin yuk, Pak. yang kayak kemarin dadu yang mungkin munculnya berapa? Misal kejadian A ya. Di 11, Heeh, ya 22, heeh, terus 33, iya, 44, iya. 55 dan 66. Oke, bagus. Wah, udah bisa nyanyi Rizky habis ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak kemungkinan munculnya mata dadu kembar pada pelemparan 2 buah dadu. Ada berapa jadinya, Faiz? Dihitung. Kemungkinan muncul itu ada 6. 6, bagus. Nah, sekarang kita akan mengkonstruk apa itu yang mestinya peluang. Kenapa sih tadi kok setengah, kok 1? Dari 2 kejadian yang di atas yang Joni itu, dari pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluangnya Joni mendapatkan mata dadu yang kembar, Faiz? Jadinya berapa? Peluang ya, Pak. Peluangnya sama kayak tadi. Kalau yang cowok cewek kan 1 dari 2. Kalau ini? Ini yang kembar itu ada 6. Peluangnya Peluangnya itu 6 per semuanya ya, berapa Pak. 6 semuanya? per 36. Oke, bagus. 36. Ini disederhanakan bisa, Faiz? Bisa, Pak. Apa? Sama-sama bagi 6. Ya, 1/6. bagus. Ya, itu dia. Kalian udah dapet gimana cara nyari peluang. Good. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Faiz tadi. dari UKS. Ya, oh iya dari UKS. Kenapa minisan ya? Iya, tadi ini tiba-tiba berdarah, Pak. Iya. Itu bulannya biasanya kadang-kadang gitu. Oke. Masalah 5 terakhir ya untuk peluang. Joni beraksi lagi. Joni melakukan percobaan dengan menggunakan 2 koin. Karena Joni suka yang kembar, Joni tanya, peluang saya dapat koin yang kembar berapa ya? Guntur bisa gak coba?
Itu tadi apa Pak? Hah? Pelemparan koin. Kalau lihat dari Faiz kan kita harus tahu dulu S-nya berapa supaya bisa tahu semua kejadian yang mungkin muncul itu berapa sih gitu. Kita tulis ruang sampelnya dulu, ayo bentar saya bantu. 2/4. Wah, 2/4? Kok bisa? Kok paling? Gimana caranya Guntur? Ruang sampelnya apa ya Guntur? Yuk Angka didaftar. gambar. Apa? Angka gambar. Angka gambar. Gambar angka. Gambar angka. Terus? Angka. Angka-angka. Terus? Gambar-gambar. Gambar-gambar. Bagus. Nah, ini ruang sampel jadi semuanya mungkin. Terus yang kembar apa aja Guntur? Sumber ada 2. Apa? Gigi. AA sama GG. Pinter. Cuma tahu nggak singkatannya gigi itu apa? Tahu. Oh, nggak tahu apa Guntur. Guntur ya? Guntur ganteng. Oh, Guntur ganteng luar biasa. Ya, siapa angkat tangan? Sudah itu Pak, berarti ya 2/4. Berarti peluangnya 2/4. Disederhanakan berapa Guntur? Setengah. Setengah. Good. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada? Oke, sepakat semua ya sama Guntur kelompok 3. Saya catat dulu ya. Oke, sekarang mari kita menyimpulkan. Nah, dari yang kejadian kalian amati tadi, kesimpulannya apa yang dimaksud dari peluang suatu kejadian? Ada yang mau? Angkat tangan. Oh, saya tunjuk nih. Dalam hitungan 5 detik. Tunjuk aja lah, Pak. Oh ya, 5, 4, 3, 2, 1. Rizky. Bapak main-main kayaknya. Kan saya Kamu yang bersuara. ya saya yang minta tunjuk. Kenapa saya yang ditunjuk? Loh, ya kan terserah gurunya dong. Peluang itu apa Rizky? Peluang itu kalau menurut saya Pak ya, kalau tadi setelah hitung-hitung itu, jadi peluang itu adalah apa yang mungkin terjadi. Jadi kita menghitung kemungkinan sesuatu itu akan terjadi berdasarkan ruang sampelnya atau kejadian ruang sampelnya. Benar nggak Pak? Gimana diulangi? Kemungkinan yang mungkin terjadi. Iya, dari suatu kejadian. Iya, dari suatu kejadian. Atau ya dari suatu cerita deh Pak. Kalau tadi kan permasalahan satu ceritanya tentang itu istrinya Joni mau melahirkan itu. Jadi kita mencari kemungkinan terjadi. Konsepnya ngitung, tahu nggak? Berarti kejadiannya dibagi sama ruang sampelnya. Kejadiannya dibagi ruang sampel dengan ruang sampel. Bener nggak Pak? Oke. Oh, nggak apa-apa, kan ini berpendapat aja. Oh iya sih. Terima kasih Bapak. Oke, ada yang lain? Saya tunjuk lagi ya. Suharsono, apa maksudnya peluang? Pak, kalau saya jawab boleh kan? Oh boleh. Ya, yang suka rela gini, gratis. Kalau saya peluang itu titik sampel per ruang sampel. Boleh tak? Oh, peluang itu sama dengan titik sampel dibagi ruang sampel per ruang sampel. Oh, ini buat ngitung ya. Boleh tak? Ya boleh, gak apa-apa. Kan pendapat. Oh iya. Tadi Rizky, ini Guntur. Ada yang punya pendapat lain? Oh, ada. Oke. Jangan lupa dicatat nama saya Pak. Oh iya, tadi Rizky dari kelompok 1. Terus dikasih star. Dikasih star. Ya, kasih star. Twinkle twinkle little star yang gitu besar, kan nantinya. Jangan yang little. Oh, Rizky suka yang besar-besar ya, Bapak jadi takut. Oke, sekarang ini saya bantu nyimpulkan ya. Jika suatu kejadian A dapat terjadi dengan NA cara, sama kayak maksudnya Rizky sama Guntur tadi, dan keseluruhan itu NS pada
ruang sampel, maka peluang terjadi kejadian A itu adalah sama kayak punyanya Guntur, NA dibagi sama NS gitu. Bagus. Punya Rizky salah apa benar Pak? Benar, nggak ada pendapat yang salah itu. Mungkin ya cuma kurang benar saja. Makasih loh Pak. Iya, pendapat semua orang itu benar. Oke, nah sekarang saya tanya lagi, Faiz, mana Faiz? Faiz, Tidur, Pak. ya ampun. Yaudah, Syamsul. Kelas, Pak. Syamsul. Ya. Iya, saya mau tanya nih, kalau peluang kejadiannya 0 yang dari kejadian yang tadi, maka dia kejadian yang apa ya, Syamsul? Itu Pak berarti tidak mungkin terjadi Apa? Pak ya. Oh, berarti istilahnya mustahil ya. Ya mustahil Pak. Kalau satu, Kalau satu sama kayak tadi Pak, yang matahari pasti terjadi. apa? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Good. Oke, jadi itu untuk kesimpulan dari peluang. Kalian sudah belajar tentang yang peluang. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya frekuensi harapan. Balik lagi ke kelompoknya, kita akan bahas LKPD-nya lagi. Oh, maaf. Masalah 6 ya. Nah, apa sih bedanya peluang sama frekuensi harapan? Lihat masalah 6. Saya bacakan. Joni sedang melihat televisi. Acara yang dilihat Joni adalah perkiraan cuaca. Pada acara tersebut, presenter televisi mengatakan bahwa peluang terjadi hujan selama bulan Desember peluangnya adalah 0,2. Nah, tapi selama bulan November kan 0,2 aja nih. Jadi tanya nih, di bulan November ada berapa hari diperkirakan akan turun hujan? Nah, coba bahas sama kelompok. Bahas sekarang ya, saya beri waktu setengah menit. Cepet ini. Cukup ya? Cukup. Kurang Pak. Oh ya udah, 1,5 menit. Kurang Pak. Bingung ini Pak. Wah, Kan kita masih ngobrol kalian ini keluar. dulu. Waduh, kamu niat ngobrol Cari, apa Pak. belajar? Masih cari-cari. Kalau November itu berapa ya jumlahnya harinya? Desember itu berapa? Ada yang bisa jawab? Oh, coba diskusi sama kelompokmu. Gak boleh tanya sama kelompok lain. Sama saya boleh. Itu lihat tuh ada kalender. Lihat nomor ada berapa hari. Pak izin ke belakang. Oke. Tiap tahun jumlahnya sama kan Pak? Soalnya saya punya kalender tahun lalu. Iya, Sama. sama. Oke, lanjut masalah 7 ya. Sudah 5 menit. Joni lagi. Joni main dadu ya. Joni melakukan percobaan melemparkan 2 dadu. Karena Joni suka muncul angka yang kembar tuh, Joni sampai capek dengkleh istilahnya kalau di saya. Joni tidak melempar dadu sebanyak 36 juta kali biar munculnya yang kembar-kembar itu banyak. Menurut kalian berapa frekuensi harapan muncul angka kembar pada percobaan yang dilakukan Joni? Kalau yang masalah yang di pertama tadi lemparnya cuma sekali. Nah ini lemparnya 36 juta kali. Mantap kan Joni? Sampai besok kalau dipanggil. Joni bukan kamu yang praktek. Oke, silakan dicoba dibahas. Iya. Oke, sekarang apa itu frekuensi harapan kita bahas ya. Sama kayak tadi, kita akan bahas kelompoknya. Di kelompok frekuensi harapan. Yang belum tadi siapa ya? Sumarno, ada Sumarno? Sumarno. Tuh, Sumarno tadi ke toilet apa kemana ya? Atau mimisan juga? Di sini Pak. Oh, ada. Pak. Oh, kamu sembunyi di kolong meja. Lesehan, bukannya sudah lesehan. Yuk Sumarno, masalah 6. Nomor 6. Iya. Dari kelompok 1 ya ini. Oke. Di situ peluang terjadi hujan selama bulan Desember. Iya.
Berarti 0,2 kali Desember itu berapa ya harinya ya? 0,30 Pak. Ya, 30. Benar. Pak. Berapa jadinya? 6 hari, Pak. 6 hari. Good. Jadi harapan akan turun hujan di bulan Desember itu sebanyak 6 hari. Gitu. Ada yang mau tanya? Gak ada. Coba saya tanya Sumarno, kenapa kamu bisa dapat 6 hari? Kenapa ini kok dikalikan 30, Sumarno? Kan harinya kan ada 30 di Desember, Pak. Good. Ya, Sumarno kelompok 1. Kok sedikit Pak ya? Iya, ya karena cuma 0,2 ini. Ingin udah terus. Pak tanya Pak. Nggak tahu ini. Ini, Pak. Ya. Pak itu kok 30 Pak ya? Bulan Desember bukannya 31 Pak? Oh, 31. Iya, Pak. 31. Maaf. Bentar. Tadi lo November tadi. Oh iya. Ayo, yang bener siapa? Ini salah ya. Ini bulannya November. Kasih tanggalnya, Pak. Kalau November 30 ya, maaf saya typo. Yang di LKPD kalian diganti ya. Oke, maaf. Terima kasih. Jadi beli koin enggak, Pak? Iya, absen berapa? Itu kelompok berapa kamu? Nomor 3. 3. Bagus. Terakhir masalahnya. Siapa ya? Nizar, kamu tidur ah? Ada? Nizar? Ada. Wah, Ada, Pak. ini Joni melakukan percobaan. Ya. Ini jawaban kamu berapa, Nizar? Oke, Pak. Bentar. Yang berapa itu, Pak ya? Masalah 7, Nizar. Masalah 7. Oke. Joni 2 buah dadu, terus muncul angka kembar. Nah, peluangnya muncul angka kembar tadi sudah di ya? Oke. Ya, jumlah 6/36 untuk peluangnya. Ya, terus frekuensi kemudian ya dia menguncal, melempar 36 juta kali. Iya. Berarti tinggal dikalikan, Pak. Iya. 6/36 kali 36. Coret seret. Tinggal 6. Oh ya, berarti bagi. Dibagi. Berapa jadinya? Ya, jadinya 6 kali 1 juta. 6 juta. 6 JT. Oke, bagus, Nisa. Oke, Nisa bantu saya juga deh menyimpulkan apa yang dimaksud dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Yang dari apa ya tadi ya? Sebentar, Pak. Frekuensi harapan itu. Ayo berharap terus. Bukan ngasih terlalu banyak berharap ini. Adalah Siapa? Harapan palsu, Pak. Iya, ini terlalu banyak memberi harapan palsu. Jadi frekuensi harapan itu tadi sempat nyari di Google, munculnya gini. Apa? Harapan banyaknya suatu kejadian yang terjadi dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke. Good. Oke. Jadi kalau yang ditanyain ini frekuensi harapan itu cara nyarinya gimana? Kalau ini diketahui N kali percobaan sama peluangnya adalah PA, berarti siapa jawab, Pak? Berarti siapa ini? Boleh. Gantian, Pak, gantian yang jawab. Gantian. Itu kalau dari itu sebentar, Pak ya, saya baca dulu, Pak ya. Dalam N kali percobaan dengan peluang hasil kejadian A adalah PA, maka frekuensi harapan kejadian A
Berarti itu Pak, Ayo. PA dikali N Pak. PA dikali N. Oke, PA Iya. dikalikan dengan N. Bagus, benar sekali sama kayak yang ini tadi. Bagus, mantap. Udah, LKPD kalian sudah terisi dengan lengkap. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3 Pak. Oh, 3 lagi. Wah, luar biasa. Iya. Tengkorak ini ya. Oke. Oke, beres. Oke, jadi sekarang kita akan mengevaluasi seperti yang tadi. Apa yang dimaksud sama peluang dan frekuensi harapan? Oke. Jadi tadi udah ya dibahas sama kelompoknya itu. Jadi kita bahasnya bareng-bareng tadi. Saya tanyai satu persatu. Terus sekarang kita menyimpulkan apa itu peluang. Jika suatu kejadian A dapat terjadi dengan NA cara dari keseluruhan NS pada ruang sampel, maka peluang kejadian dari A adalah PA, yaitu NA per NS. Kalau peluangnya 0, maka yang terjadi adalah tidak mungkin terjadi. Kalau 1, pasti terjadi. Sebaliknya, frekuensi harapan bedanya itu cuma di N kali percobaan. Jadi peluangnya tinggal dikali N. Paham? Ada yang tanya? Enggak ya? Oke. Saya tanya Pak. Oh, tanya. Ya, gimana? Pak, misalkan PA-nya itu lebih dari 1 itu gimana Pak? Oh, tidak mungkin. Peluang itu kan tadi antara 0 sama 1 yang waktu dicontohkan sama Rizky tadi. Karena kan nggak mungkin lebih dari banyaknya kejadian itu. Ya, itu sama diberi catatan ya. Peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Tapi kalau frekuensi harapan itu lebih dari 1. Bedanya di situ ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Tidak. Good. Nah, sekarang kita akan nyoba dari yang 2 dadu tadi ya. Kelihatan ya? Ada dadu dilemparkan sekali. A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 4. Peluang kejadian dari A adalah sama kayak tadi, tulis NS-nya ya, 36. Oke. Terus NA itu banyak terjadi kejadian A itu kurang dari 4, berarti kurang dari 4 yang jumlahnya ini 4 kan 31, 22, 13, berarti yang kurang dari 4 tuh 11, 12, 21, jadi ada 3. Jadi peluangnya 3 per 36. Gitu aja. Bisa? Oke, kalau nggak ada yang protes berarti Pak, itu disederhanakan lagi boleh Pak? boleh. 3 per 36, 1 per 12. Oh gitu Pak ya. Oke, ini yang frekuensi harapan. Sama kayak yang itu tadi, cuma dilemparkannya 360 kali. Berapa frekuensi harapan kejadian A yang muncul? Ingat tadi konsepnya ya, peluangnya dikali dengan N. Peluangnya 3 per 36 dikali N-nya dilakukan 360 kali, jadinya 30 kali. Mantap. Bisa ya? Oke. Sekarang kita akan kuis. Siapkan alat tulis kalian, kita akan main-main. Siapkan pulpen sama kertas, kita akan coba. Ayo siapkan sekarang. Kuis ya, ini dinilai. Sudah siap? Ada yang belum? Sudah. Oke, kita mulai. Satu soal, waktunya adalah 3 menit aja. Cerot. Sebentar, pulpen saya hilang. Wah, cepet cari. Ini kakek punya saya. Ayo, satu apa? Kerja sendiri nih, Sir. Saya bisa nemu tapi nggak usah Ini kerjanya sendiri-sendiri. Pak, itu ngitung benik boleh apa? Apa? Gak boleh Kerjanya ngitung benik. Gak boleh. Saya nggak pakai orang Pak. apa tak langsung ketemu. Jangan berisik, harus tenang. Pak, saya nggak pakai gitu, nggak apa-apa tak? Saya udah. Apa? Oke. Loh, Nggak apa-apa, nggak pakai ini ngitung. ada soal ya, tahan dulu, ini soal nomor 1. Yang penting diklik. Kirain Loh, soalnya berapa Pak? Ya,
Soalnya berapa? Saya sudah Dua. tunggu ini. Sabar, masih Tak pikir satu. Udah Pak, ayo Pak cepet. Oke, waktu habis. Soal selanjutnya. Nomor 2. Pak sulit. Udah dikerjakan aja sebisanya. Kan tadi udah belajar bareng. Nizar harus ketemu Nizar. Mudah lupa Pak saya. Udah Pak Mon. Mantap. Ya, sudah waktu kuisnya sudah selesai. Yuk kertasnya dikumpulkan di depan. Perwakilan kelompok, ayo dikumpulkan ke depan. Diambil punyanya temannya satu persatu, Pak kumpul ke depan. Oke. Jadi setelah kita melalui pembelajaran itu, kita refleksi ya setelah mulai pembelajaran hari ini, apa saja yang kalian peroleh dan pelajari hari ini. Perasaan kalian itu gimana? Coba Rizky bisa menyampaikan Masalahnya sebentar. Rizky. Kenapa nama saya dipanggil terus sih Pak? Wah, itu yang tertanam di benak saya itu cuma nama Rizky ya. Jangan dong Pak. Biar rizkinya besar. Ilahi. Ngomong gitu, Pak. Rezeki. Dah, yuk apa refleksinya Rizky? Kamu senang hari ini? Seneng Oh, dong. senang. Pelajar apa hari ini? Senang dipanggil terus. Ya itu yang bikin saya nggak seneng Pak. Saya dipanggil terus. Udah, pertemuan selanjutnya nggak usah, nanti saya ganti. Kamu pelajari apa hari ini? Peluang. Belajar Kita tadi belajar peluang. Habis itu sama satunya tadi yang ngitung dikali itu Pak apa sih? Frekuensi 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 harapan. Oh iya. Iya, terima kasih. Oke, jadi semuanya senang ya dengan pembelajaran hari ini. Enak ya? Menyenangkan? Menyenangkan Pak. Pertemuan selanjutnya kayak gini lagi ya? Atau mau belajar di lapangan olahraga? Tidak. Oh tidak. Jangan Pak. Panas Pak. Panas. Loh, Pak, kantin Pak. lapangannya kan udah direnovasi jadi indoor, ada kolam renangnya juga. Kantin Pak, banyak koinnya di kantin. Yes. Oh iya, iya itu pertemuan selanjutnya. Oke, kita ya. Dan yang terakhir, terima kasih untuk kerja keras kalian hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang namanya, kalau tadi udah belajar peluang biasa, jadi kita akan belajar tentang peluang kejadian. Aduh, batuk kan kena Rizky. Peluang kejadian majemuk. Tapi majemuk itu ada banyak macamnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas komplement. Gimana untuk bahas itu? Silakan nanti dilihat di bahan ajar, kalian lihat-lihat dulu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, pertemuan kita sudah selesai. Kita mau mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Udah ya? Kita akhiri ya. Mau pulang kan? Ya Pak. Iya, yaudah. Ayo. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Dadah. Ya. Saya pindah kelas dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.